Mau sampai kapan kita jaga langit ini, Lul? Sampai kita bisa pastikan langit kita ni aman lah, Lip. Sampai kapan itu, Lip? Itulah yang aku tak tahu, Tip. Lul, ini kan sebentar lagi ni malam, Lul. Kalau malam kan langit ini gelap ni. Kalaupun kita jaga ni percuma saja ni, Lul. Kita tak nampak kalau ada orang pagar langit ni. Iya tak iya juga cakap engkau ni, Kalau kita jaga siang ni percuma saja. Malam orang tu kerja. Itulah yang saya maksud, Lul. Dah pegal leher saya jaga langit ni. Jadi nggak usah jaga lagi ini, Lip? Udah percuma saja, Tip, kita jaga. Udah turunkan kepala kau, nanti tak bisa turun lagi. Lagi pula pun kan kita percuma. Nanti malam kita tidur, orang jaga langit ni kita tak nampak. Besok siang saja kita tengok lagi ni langit ni, Lul. Kalau ada patok bambu atas langit sana, kita bongkar. Teringat aku ni, kalian berdua ni nak ke mana? Nah, itulah maksud kedatangan kami ni, Lul. Kenapa kau tak cakap dari tadi? Bagaimana kami mau kata, Lul? Gitu datang, kamu suruh kami tengok-tengok langit sana. Jadi lupalah kami maksud kedatangan kami, kan, Tip? Betul, Lip. Jadi macam mana pendapat kamu, Lul? Apanya? Ya dengan maksud kedatangan kami tadi. Maksud kedatangan kalian tadi apa? Kau belum ada cakap apa pun. Apa saya belum ada kata maksud kedatangan kita di sini, Tip? Ya belum ada lah, Lip. Pantas dia tidak tahu maksud kedatangan kita. Gini, Lul. Besok kan kita sudah masuk bulan puasa. Iya ke? Tapi belum ada sidang hilal, Lip. Kenapa rupanya dengan hilal, Lul? Tiap tahun tu mesti ada sidang hilal dulu, Lip. Baru kita masuk puasa. Memangnya hilal itu ada salah apa, Lul? Kenapa harus disidang ya, Tip? Iya betul tu. Padahal aku tengok si hilal itu baik-baik aja orangnya tu. Betul kamu kata itu. Dia itu tamatan pondok pesantren. Tiap hari dia tu saya tengok pergi ke masjid, dia ajari anak-anak ngaji. Atau jangan-jangan cuma dia yang tahu kapan datang bulan puasa makanya disidang. Lul, memangnya si hilal itu apa salah dia, Lul? Salah apa? Itu tadi yang kamu kata, hilal itu harus disidang. Kalau dia tiada salah, kenapa dia harus disidang? Iya tak iya juga cakap engkau ni. Dia salah apa ya? Tapi yang aku tahu tiap tahun dia tu kena sidang, Lip. Apa salah dia ya? Kalau nggak salah, mana boleh disidang tu, Lip? Betul yang kamu katakan itu, Tip. Itu namanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Si hilal itu harus mengajukan pra-peradilan seperti Haka. Haka tu siapa, Lip? Itu yang di TV-TV, Heri Kurniadi itu. Atau jangan boleh si hilal itu datang ke pengadilan, Lul. Kalau dia tak datang ke pengadilan tu, kita tak boleh lagi puasa, Lip. Sebab dia yang tentukan puasa tu buat orang-orang seluruh dunia ni. Si hilal itu tadi, Lul. Iyalah. Hebat sekali si hilal itu ya, Tip ya. Tiada sangka kita. Ternyata orang yang tentukan kapan datang bulan puasa seluruh dunia itu orang kampung Belacan. Tiada percuma dia sekolah pesantren. Berarti kan si hilal itu disidang bukan karena salah, Lip. Tapi karena dia mau ditanya kapan mulai puasa. Betul. Kalau seperti itu, si hilal ini harus datanglah ke pengadilan. Lul, kalau seperti itu kita harus suruh si hilal ini segera datang ke pengadilan. Supaya dia segera tentukan kapan datang puasa. Betul tuh. Mau kita cari si hilal cepat-cepat. Makin cepat makin bagus nih, Lip. Ayo, Tip. Sebelum dia pergi kemana-mana. Berarti kita cari hilal, Lip. Cari hilal sampai dapat. Daging ni dah aku beli. Nak aku masak apa lah ini, Sekarang macam-macam tahun semalam. Salah bumbu. Aku masak rendang, jadinya gulai. Aku masak gulai, jadinya semuh. Agak aku carilah perempuan ni, aku tanyalah bumbu. Mbok keramas napa Mimi? Rambut kok isinya ketombe semua gini. Udah Lola, udah bolak-balik pun aku ganti sampo. Tapi aku ketombeku nggak hilang juga. Berarti kau nggak cocok pakai sampo ini, Mi. Coba kau cari buah pace itu yang masak tuh, kau guyurkan ke rambutmu. Pasti sekali aja kau pakai hilang. Udah juga Lola, yang ada lakiku merepet. Nggak mau dia tidur sama aku, bau katanya aku. Ya dibilas lah, Mi. Kau pun bodoh kali, masa nggak kau bilas? Ya bosoklah kepalamu. Aduh, buah kau cabut itulah. Trikot ini, Mi.
Yang hitam janganlah lah. Botaklah kepalaku. Dah dari tadi 15 biji kau cabut. Nggak sengaja, Mi. Banyak kali nih ubanmu. Baru berapa usiamu? Cemana nggak beruban? Pening kepalaku masih mikir uang belanja. Apalagi yang kau pikirkan? Tapi lakimu tiap hari narik. Alah lala, berapa kali lah narik becak tuh? Kadang-kadang duit minyak pun nggak balik. Cemana lah, orang sekarang udah banyak naik kereta sendiri. Becak banyak, sewa berebut. Mangkal nggak dapat sewa. Keliling habisi minyak, sekali dapat sewa. Nawar yang murah kurang murah. Tapi masih mending lakimu lagi nih daripada lakiku. Pergi pagi, pulang sore. Cuman telur dia 2 biji itu aja lah yang dibawa pulang. Cemana mau dapat duit orang kerjaannya duduk di warung. Tapi susah-susah kau lah, masih bisa kau ngecat rambut. Aku beli sampo sasetan aja pun aku payah. Ini lesan dari adekku loh, Mi. Kalau aku ya nggak terbeli lah, Mi. Ini aja untuk sahur besok aja pun aku masih bingung. Ya sama. Cuma tadi ku pesennya juga lakiku. Kalau ada duit, belilah daging tanta 1/2 kilo. Kok 1/2 kilo loh, Mi? Mbok sekilo gitu. Jadi aku minta yang 1/2 kilonya. Sekilo dari mana? 1/2 kilo aja pun tak terbeli tah enggak. Sekilo aja udah 130. 1/2 kilo udah berapa? Nanti ku bayar loh, Mi, kalau ada duitku. Perhitungan kali kok sama kawan. Kok perhitungan sih lah? Masalahnya duitnya nggak ada. Itu 1/4 aja pun tak terbeli lakiku tak tidak. Jadi besok kita sahur lauknya apa, Mi? Ya pasrah aja lah. Nggak terbeli daging, beli ikan dencis. Masak dencis. Udah muak aku dari kecil dimasakkan dencis, lalap timun sama mamaku. Masa udah berlaki masak dencis juga? Ya jadi mau apa lagi yang murah? Salah kau sendiri nyari laki itu yang nggak kerja. Coba jadi kau kawin sama Hartono dulu. Kan dah enak hidup kau sekarang. Kau tengok usaha dia sekarang. Grosir udah besar. Kebun sawit udah punya. Padahal cinta kali dari dulu sama kau. Malah kau pilih si lepes. Ya salah dia, orang dia pergi ke Jepang kok. Ke Jepang cuma 2 tahunnya lah. Tapi ceritanya kalian udah sepakat. Dia pergi ke Jepang dulu. Cari modal untuk nikahin kau. Memang iya. Berarti kau yang kegatelan. Cowok kau pergi cari modal, kau kawin di sini. Kau tengok si Dewi itu sekarang. Enak hidup kawin sama si Hartono. Nggak kayak kau, boncrot. Jijik kali aku nengok si Dewi itu. Kalau aku belanja di kedainya, perengut mukanya. Apalagi lakinya yang juali. Macam lakinya mau ambil aja. Namanya dia tahu kau tuh mantan lakinya. Kan cuma mantan loh, Mi. Takut kali dia lakinya diambil. Apalagi kalau dia yang juali. Apa yang ku tanya katanya nggak ada. Padahal di situ adanya barangnya ku tengok. Banyak kejadian mantan merusak rumah tangga lah. Istilahnya CLBK. Cinta lama belum kelar. Tapi kalau sering-sering ketemu, tumbuh lagi perasaan itu. Bisa jadi tuh, Mi. Karena kalau Hartono nengok aku, lama betul. Pernah juga dia main mata sama aku, Mi. Hati-hati kau lah. Jangan jadi perusak rumah tangga orang kau lah. Nanti rumah tangga kau juga yang rusak gara-gara itu. Orang bukan aku kok. Kalau Hartono senyum, ya aku balas senyum. Yang ianya muak dia nengok muka Dewi itu. Kalau perkara cantik, ya jauh lah sama aku. Mi, lah. Oh, Mak, Wak. Bawa apa tuh, Wak? Dari sana. Dari Simpang 3. Ramai orang jual daging. Buat persiapan sahur esok. Banyak kali, Wak, beli itu, Wak. Ada ramai. Ada rasa 4 kios dan 5 kios orang tu buka. Kambing ada, lembu ada, ayam pun ada. Kalian kat rumah je mana tahu? Kalau itu kami tahu, Wak. Yang kami tanya, banyak kali Wak beli tuh. Macam-macam lah harganya, tergantung daging apa. Kalau kambing 100.000 sekilo. Lembu 130.000. Lain lagi cincang, lain lagi pula dengan kulit. Payah kali cakap sama orang tua peka nih. Tapi kalau dapat kita ngecek sahur pakai daging besok kita lah. Yakin kami? Namanya usaha. Ya cobalah. Wak, banyak kali daging Wak beli tuh. Apa habis Wak makan tuh, Wak? Belum habis lagi. Masih ramai Wak tengok. Cepatlah kalian ke sana. Makin lama makin ramai tu. Ini kan, apa aku bilang nih? Bukan yang di sana tuh, Wak. Yang Wak beli tuh banyak kali. Apa habis Wak makan sendiri? Nanti naik darah tinggi, Wak. Memang tinggi harga buat orang tu. Melambung betul harganya. Tapi orang butuh pula. Habis jugalah pula orang tu beli. Walah, Wak. Yang ku bilang nanti naik darah tinggi, Wak. Bukan harga daging tuh. Nah, kan aku bilang, Mi. Aku sama Mi sudah kena. Mi. Ni Wak beli daging dengan cincang kambing ni. Wak nak masakkan gulai dengan rendang. Apa je bumbunya tu, Mi?
Ngapain Wak masak sendiri? Nanti nggak enak. Wak kasihkan aja sama kami, biar kami yang masaknya. Nanti Wak kami antar yang matengnya. Itu takarannya berapa tuh? Ngapain Wak tanya itu lagi? Wak kasihkan kami aja. Dagingnya biar aku yang masak, cincangnya biar Lala yang masak. Iya Wak terima bersih aja. Kalau tuh mestilah Wak cuci bersih dulu lah. Wak tanya nih untuk gulai itu berapa banyak pakai kunyit? Udah biar kami aja yang nakar kunyitnya Wak. Nanti kalau Wak yang masak sendiri kebanyakan, nggak enak. Terbuang nanti cincang 1/2 kilo tuh. Kunyit 1/2 kilo itu tidak kebanyakan, Mi. Itu nak buat gulai, kau nak buat jamu. Kuping Wak yang tak dengar-dengar. Udah ku bilang biar kami aja yang masaknya. Wak terima bersih aja. Nanti malam Wak ku antar matangnya. Memanglah malam nanti Wak nak masak. Kalau esok pagi manalah keburu nak buat sahur. Ini Wak beli buat makan sahur dengan buka puasa. Wak sahurnya mau pakai rendang apa gulai cincang? Iya Wak. Jadi biar enggak sekalian dimasak. Kalau Wak sahur pakai rendang, cincangnya untuk besok sekalian buka puasa. Tapi maksud Wak macam ni, Mi. Wak tak nak masak ni sama sekalian. Sahur ni Wak nak masak daging ni rendang. Cincang kambingnya ni Wak nak masak gulai untuk buka puasa. Kalau gulai ni perlu kelapa berapa ya, Mi? Entahlah Wak. Capek pun aku cakap sama Wak. Suka hati Wak, bukan dapat pun sama kami. Kalau kelapa belakang rumah Wak pun banyak, Mi. Tak apalah Wak beli. Terserah Wak. Mau 10 gandeng, 20 gandeng. Ya pula ya, Mi. Makin banyak kelapa tu makin lemak rasanya. Tapi kan ni kira-kira tu berapa, Mi? Maklumlah Wak ni lah tak tahu. Dah lama hidup Wak ni sebatang kara. Masak sendiri, makan sendiri. Dah ada puasa dah 25 kali tu puasa, 25 kali lebaran. Wak ni sahur sendiri, buka puasa sendiri. Dah kalah dah Cacah Handika tu. Itu kan Mi, capek kok ngomong sama orang tua nih. Nggak usah kan menang, seri pun payah. Kurasa tuh sembuat semen kuping orang tua. Capek awak bercakap dari tadi, satu pun nggak ada yang nyambung. Okeylah kalau macam tu ya. Makasih sarannya. Kalau tu Wak balik dulu ya. Wak nak siap-siapkan musola buat tarawih malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mi, jangankan dapat daging, yang ada darah tinggi kok naik kan Mi? Kurasa gara-gara itulah maka cepat mati bini itu ya. Ngapain balik lagi Wak itu Mi? Apa lagi Wak? Mi lah. Kalau boleh Wak nak minta tolongan kalian berdua ni. Tolonglah kalian masakkan dagingan cincang Wak ni. Wak terima masaknya saja. Dari tadi itu yang kami bilang Wak. Kuping Wak aja yang tak kemana-mana. Wak tak yakin dengan masakan Wak sendiri. Nanti lain Wak nak masak, lain pula masaknya. Ya udah bawa sini. Kan bisa sekalian kalian masak dengan daging kalian tu. Tinggal tambahkan bumbu, nanti Wak bagi wang bumbunya. Ya udah cocok itu Wak bawa sini. Macam tu aja kalian tak nak tolongan Wak. Tolong orang tua yang hidup sebatang kara ni. Hitung-hitung beramal bulan puasa ni lah, Mi. Udah sambarkan aja Mi. Nunggu dia nyambung, yang ada dibawa balik nanti. Udah sini Wak. Tadi kau cakap tak nak ni, sekarang kau sambahkan. Berapalah wang bumbunya? Suka hati Wak, 50.000 pun dah cukup ya ni. Bumbu macam tu aja pula 100.000 ya. 100.000 Kalau macam tu Wak tunggulah masaknya ya. Ya. Wak pulang dulu ya. Akhirnya dapat juga kita sahur makan daging lah. Limpulnya sama aku lah Mi. Dari mana kau, Dek? Ini beli daging untuk persiapan sahur besok. Siapa kata esok dah puasa? Ya kan udah rame loh Bang. Kabar-kabar di TV pun katanya hari Sabtu itu awal kita puasa. Memangnya hilal dah disidang? Ya belum. Itulah abang pun dah datangi ke rumah dia. Dia tak ada kat rumah, mak dia cakap dia balik ke pesantren. Rumah siapa? Hilal. Hilal anak Pak Wahab? Iyalah. Untuk apa Abang cari dia? Ya nak disidang lah, Dek. Abang nak bagi tahu dengan dia tu jangan sampai terlambat datang ke sidang tu. Sebab udah ramai orang jual daging. Untuk apa dia datang di sidang? Emangnya siapa dia?
Ya si Hilal lah, siapa lagi? Kalau dia tak datang kat sidang tu, siapa nak tentukan datang puasa tu bila? Ha? Makanya kata si Talib tu, Dek, dia tu mesti harus datang kat sidang tu. Ya Allah bang, Talib lagi. Abang tuh udah bodoh, makanya makin dibodoh-bodohin sama dia. Apa pula kau bodoh-bodohkan si Talib? Ya bodoh lah, sidang Hilal itu bukan Hilal anak Pak Wahab yang disidang. Habis tu Hilal siapa lagi? Cuma dia yang nama Hilal kat Kampung Belacan ni, Dek. Jadi sebelum Hilal lahir di Kampung Belacan ini, siapa pula yang nentukan bulan puasa? Mungkin si Hilal kampung lain lah tu, Dek. Oh alah bang, Hilal itu bukan anak manusia, tapi anak bulan. Anak bulan itu yang nentukan kapan awal Ramadan itu dijatuhkan. Jadi orang kok on kali. Berarti Pak Wahab dengan biniknya itu bukan ayah kandung sama mak kandung si Hilal itu. Pantaslah bagus betul perangai si Hilal tu ya. Anak bulan rupanya. Tapi teringat abang, Dek, masa si Hilal itu lahir, siapa pula yang jadi bidannya ya? Andung Sinyak bidannya. Berarti samalah bidan dengan anak kita ya, Dek ya. Tak sangka Andung Sinyak tu jadi bidan bulan beranak juga. Teringat aku, Dek, masalah si Hilal tu dilahirkan bulan tu, Dek. Andung Sinyak ni naik ke bulan tu ya, Dek. Bang, jadi orang tuh jangan bodoh kali lah bang. Entah apa-apa bang bilang, yang bulan beranak lah, yang siapa bidannya lah. Yang adik maksud dengan anak bulan tuh bukan kayak kita orang itu melahirkan anak, bukan bang. Tapi ekor bulan itu nampak. Kalau ekor bulan itu nampak, itu menandakan awal mulanya Ramadan. Tadi kau cakap anak bulan, sekarang kau kata ekor pula. Sebenarnya bulan tu sejenis apa rupanya, Dek? Kenapa dia beranak, kenapa berekor? Alah, entahlah bang. Pening aku jelasin sama abang. Dikasih tahu pun nggak ngerti-ngerti. Udah sana pinggir sama bang Uden, sana tanya apa tuh Hilal. Bikin pening aja. Dia yang cakap bulan beranak, bulan berekor, kenapa dia pula yang pening? Macam dia pula yang datang bulan. Dek, tunggu, Dek!